Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sahabat, jumpa lagi dengan saya, Rendra di Rocks Project. Masih di edisi ekspedisi Riam Khatulistiwa 2025 di Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Setelah pada video sebelumnya, saya bersama Narwati dan Teteh liputan di Pasar Serikin, Malaysia. Sepulang dari sana, kami menyempatkan diri untuk singgah ke salah satu destinasi wisata yang sedang hits di Kabupaten Benglayak, yaitu Goa Kumpe. Perjalanan sekitar 1,5 jam jika kita berangkat dari pusat kota Bengkayang. Dengan kondisi jalan desa menuju Goa dalam kondisi rusak. Setelah sampai di pintu masuk kedatangan, kita harus membayar tiket masuk seharga 10.000 per orang dan melanjutkan jalan kaki menuju ke mulut Goa, sekitar 10 menit dengan berjalan kaki. Perjalanan menuju Goa Kumpe dimulai dari Desa Sejajah, Kabupaten Bengkayang. Jalan menuju lokasi relatif mudah dilalui, meski di beberapa titik terlihat rusak dan menuntut kehati-hatian. Namun, segala ketidaknyamanan itu perlahan terbayar ketika suara alam mulai menggantikan bising kendaraan angin, dedaunan, dan sesekali kicau burung mengantar langkah menuju mulut gua. Bisa dilihat sendiri sahabat, cukup memerlukan perjuangan untuk sampai ke mulut goa. Namun, karena ini pertama kali saya ke lokasi wisata ini, membuat saya sangat bersemangat untuk menyaksikan langsung bagaimana cahaya mistis yang menerobos masuk ke dalam goa ini. Namun, karena saya sampai di lokasi ini sudah sore, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk menikmati momen puncak dari atraksi cahaya di goa ini. Karena jika ingin menyaksikan cahaya yang lebih memukau, itu akan terjadi sekitar pukul 9 hingga 10 pagi. Tapi, tak apalah. Yang penting saya sudah tahu dulu lokasi dan kondisi jalannya. Next, jika ada waktu, saya akan kembali lagi ke sini. Oke sahabat, kami sudah hampir tiba di mulut goa. Dari atas sini bisa kita lihat terdapat banyak lubang di bawah tanah. Dan saat ini, saya sudah berada tepat di atas Goa Kumpe. Dan ini, dia pintu masuk ke Goa Kumpe. Mari kita turun bersama-sama. Bentar dulu gambar dia. Begitu memasuki Goa Kumpe, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih sejuk dan lembab, dengan aroma khas batuan kapur yang menandai bahwa kami telah berada di ruang alami yang terbentuk selama ribuan tahun. Gua ini lapang dan bersih, menunjukkan bahwa alam masih memegang kendali penuh tanpa banyak sentuhan manusia. Di beberapa sudut, akar-akar pohon menjuntai dari atas, menembus celah bebatuan, dan mencari sumber kehidupan di dalam perut bumi. Pemandangan ini menghadirkan kesan bahwa dunia di atas dan di bawah tanah saling terhubung tanpa sekat. Momen paling magis terjadi saat jarum jam mendekati pukul 10 pagi. Cahaya matahari perlahan menembus celah gua, jatuh tepat ke lantai dan dinding batu, menciptakan efek dramatis yang sering disebut warga sebagai cahaya dari surga. Di kejauhan, terdengar suara kepakan sayap kelelawar yang menjadikan gua ini sebagai rumah. Kehadiran mereka menjadi penanda bahwa Goa Kumpe masih sangat alami dan ekosistemnya terjaga. Kami pun melangkah dengan hati-hati, berusaha menjadi tamu yang menghormati ruang hidup makhluk lain. Goa Kumpe bukanlah satu-satunya gua di kawasan ini. Ia merupakan bagian dari gugusan gua lain seperti Gua Bawatan dan Gua Gimbang, yang menyimpan potensi besar wisata alam bawah tanah di Bengkayang. Kawasan ini bukan sekadar destinasi, melainkan ruang pembelajaran tentang waktu, kesabaran alam, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.
puas mengelilingi lokasi Goa Kumpe. Akhirnya, kami memutuskan untuk naik ke atas dan melanjutkan perjalanan pulang ke Bengkayang. Saat meninggalkan Gua Kumpe, perasaan takzim masih tertinggal. Tempat ini mengajarkan bahwa keindahan tak selalu berada di permukaan. Kadang ia tersembunyi, menunggu kita datang dengan niat baik, langkah pelan, dan rasa hormat pada alam. Untuk mencari informasi lebih jauh mengenai lokasi wisata ini, kami pun berencana untuk mewawancarai pengelola tempat wisata ini. Double garden. Di Pontianak ketemu kayaknya badannya lebih kecil. Kan ada 5 dinas yang PRT ya. Kalau mau pembimbing. Siapa-siapa yang ngolah itu maksudnya swadaya yang masyarakat sini ya bang? Ya, Sendiri. orang Nanti sejajar. Berarti hasilnya nanti dibagi. Hari apa aja ramai bang? Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Kalau Sabtu libur. Minggu ya. Tapi kalau hari biasa Jumat Sabtu lah. Tapi hari-hari kayak Senin apa tuh ada juga. Itu tetap ada. Paling enggak itu belasan orang lah. Oh, tetap kita buka gitu ya. Buka ada yang buka. jaga ya. Ada yang stay ada. Setiap hari itu. Biasa kalau yang nginap-nginap yang dari Pontianak, Sambas apa, kita kan ada IG-nya tuh di TikTok. Nginep di mana bang? Ya. Nginep di goanya? Yang enggak, yang mau berkunjung mereka tetap kontak dulu. Nggak nginepnya bang? Mereka tuh udah pindah ke Singkawang tahun 65, terus tahun 70, 80 udah ramai juga di sini. Nggak ramai ya? Nah, jadi viralnya kemarin SK-nya itu SK dari kabupaten, SK Pokdarusnya nih dari kabupaten disahkan per Januari 2025. Oke. Ah, itulah mulai kami genjotkan Promosinya. promosikan lewat sosial media tuh kan, buatkan akun terus undang kawan-kawan yang dari Pontianak, anak-anak di dalam guanya juga. Baik sahabat, untuk video perjalanan wisata kami di Goa Kumpe akan saya cukupkan. Sampai di sini ya, semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat yang ingin berlibur ke Goa ini. Terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton video ini hingga selesai. Capek Sampai katanya. jumpa lagi di video saya selanjutnya, and bye.